Opa, engkau ambil alih wawancara dengan Sofi kah? Sofi, dia dari karismatik ke Katolik dalam mistagogi sekarang, katekumen. Ah, oke, mantap. Engkau ambil alih dulu. Selamat datang di kandang yang berlimpahkan susu dan madu. Selamat datang di kandang yang selalu taat pada gembalanya dan tak ada domba yang hilang. Tapi yang paling penting, selamat datang di kandang yang Tuhan buat sendiri. Sweet Home. Iya, itu macam tadi baca itu ya, rindu pulang tuh. Itu sekarang banyak dari dulu mereka hilang, sekarang kembali lagi, atau yang hilang sama sekali sekarang kembali lagi, kembali ke rumah. Kalau kita belajar sejarah atau lihat di benua Amerika Latin ini, itu sekarang banyak sekali mereka yang bukan umat biasa, tetapi ya para pastor-pastor yang tetangga sebelah sudah banyak yang kembali. Pendeta pater, nanti mereka bilang pastor, nanti mereka di Ah, Indonesia oke. masih pendeta. Ya, kalau bahasa Spanyol itu pastor. Pastor, kan di sini pendeta pastor. Oke, selanjut. Banyak sekarang pendeta yang kembali ke kandang ini, kembali ke rumah. Karena tentu mereka rindu di situ. Seperti ini kan rindu rumah. Cari rumah yang nyaman. Tentunya mereka mencari rumah yang nyaman. Nggak tahu di rumah sebelumnya mereka tidak nyaman, sekarang kembali ke rumah yang nyaman. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman di sini yang saya suka membaca pengalaman kepulangan orang-orang itu. Nah, sekarang saya mau sharing tentang satu yang terbaru sekarang. Saya kira mungkin Romo Cafe tahu itu sekarang. Adan Romero namanya, Yesus Adan Romero. Dia tuh seorang penyanyi hebat di Amerika Latin ini. Pater, tapi dia sampai krisma di gereja Katolik, lalu keluar. Pernah pamor dan lain-lain, dia pindah ke evangeliko. Tapi sekarang dia sudah mulai konser di gereja-gereja Katolik. Lanjut, Pater, engkau yang cerita. Sekarang dia lagi dalam proses untuk kembali ke rumah, katanya. Hampir sudah 3 tahun ini. Dan saya sering mendengar renungan-renungannya itu. Dia tuh berbicara banyak tentang Maria di gerejanya. Dia bilang begini, yang saya suka dari dia tuh begini. Kalau kalian tidak mengerti tentang Maria menurut ajaran Katolik, jangan pernah menghina. Dan sekarang ini saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana orang Katolik memahami Maria dengan secara kitab suci. Dan dia sangat menghormati Bunda Maria, dan dia menciptakan lagu tuh tentang Bunda Maria. Bagus sekali lagunya. Saya lupa lagunya itu. Nah, sekarang dia tuh sedang mau kembali dalam proses pengawalian. Sekarang banyak orang mengatakan, Pater, dia juga yang nyanyi ini dia punya yang apa tuh? Yang engkau hadir di sini tuh. ya. Bisa melihat engkau. Sebenarnya tentang Ekaristi hanya bagus maksudnya. Bagus. Mi corazón puede sentir hermosura. Tú estás aquí. Itu. Tú estás aquí. Lagunya bagus sekali. Tentang Ekaristi hanya malu untuk mengatakan itu Ekaristi. Ya. Dia bilang tuh, mata saya tidak bisa melihat, tapi kau ada di sini. Hati saya bisa merasakan bahwa kau hadir di sini saat ini. Itu dia berefleksi tentang Ekaristi, tapi dia menghormati pada pendengarnya. Akhirnya dia mengatakan dengan cara yang lain. Dan itu banyak juga salah satu pastor Protestan dari Brasil juga, saya baca sejarahnya itu. Sejarahnya begini, gerejanya dia tuh bersebelahan dengan gereja Katolik. Sekitar 3-4 rumah dari gereja Katolik itu dia. Dari setiap pagi dia datang dari rumahnya untuk pergi ke gerejanya. Bertahun-tahun begitu. Akhirnya bilang bertahun-tahun juga dia setiap pagi dia lewat, selalu ada orang yang berlutut di depan sakramen Maha Kudus tuh. Selalu ada pagi, siang, sore.
Lalu satu hari dia tuh karena rasa ingin tahu, lalu dia berhenti, lalu dia masuk ke gereja. Dia masuk ke gereja, dia duduk di bangku yang paling belakang. Pater, Ya, nanti engkau konfrontasi dengan Sofi punya nanti ya. ya. Engkau pancing dia sebentar. Oke, engkau lanjut dulu. Oke. Lalu dia tuh duduk di bangku paling belakang dia, paling belakang. Dia duduk 10 menit lalu pulang. Hari berikutnya dia masuk lagi, lihat semakin banyak orang yang di hadapan sakramen, makin banyak orang. Akhirnya dia mulai duduk di bangku yang bagian tengah, hanya untuk melihat dan mendengar apa yang mereka doakan. Ternyata mereka tidak mengeluarkan suara, tapi mereka berlutut, tunduk, tapi tidak dengar suara sama sekali. Hening, luar biasa. Lalu berbulan-bulan akhirnya dia memberanikan diri untuk datang duduk di bangku yang paling pertama di depan Sakramen Maha Kudus. Dia duduk kosong, dia duduk menatap itu seperti orang Katolik menatap. Lalu setelah menatap itu dia pulang lagi ke rumahnya, dia pulang lalu ke gerejanya. Lalu minggu kemudian dia memberanikan diri untuk berlutut di depan itu. Dia hanya mau mengikuti orang. Dia mau berlutut dan dia pandang, dia tidak bikin apa-apa. Lalu minggu kemudian akhirnya merasakan sesuatu. Dia melihat Sakramen Maha Kudus, dia merasakan sesuatu seperti ada yang merasakan, seperti katanya itu ada suara yang mengatakan, "Datanglah kepadaku, aku ada di sini." Dan suara itu sering datang di hatinya. Dia berhari-hari setelah itu dia pergi lagi hari berikutnya, dan selalu mendengarkan suara yang sama dan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Lalu dia pergi ke pastor paroki, singgah di pastoran. Lalu sampai pastoran dia mengatakan, "Romo, saya ini pendeta, tapi saya mau kembali, saya mau menjadi Katolik." Romonya kaget pastor paroki itu. "Aduh, kamu kan pendeta di gereja sebelah kan?" "Iya, Romo." "Loh, kenapa sekarang kenapa? Ceritakan." Akhirnya dia menceritakan semuanya itu kepada pastor paroki. Perjumpaannya dia, terutama dia bilang, "Saya ini begini begitu." Akhirnya bulan kemudian dia mulai ikut pelajaran di gereja Katolik. Walaupun dia pendeta, tapi dia ikut pelajaran di gereja Katolik. Setahun kemudian dia menjadi Katolik dan dia sekarang menjadi katekis handal di paroki itu. Bayangkan itu. Itu sebuah perjuangan, sebuah proses kembali. Jadi untuk proses kembali itu memang tidak mudah. Tetapi kalau kita betul-betul mencari kebenaran, pasti Tuhan akan memampukan kita, memfasilitasi kita untuk menemukan jalan kembali. Saya tuh suka dengan kata Paus Fransiskus. Kalau kamu tidak tahu tujuan kamu sampai di mana, paling kurang kamu jangan lupa untuk pulang ke rumah. Jangan lupa jalan untuk pulang ke rumah. Karena ketika kamu sudah tidak tahu lagi mau kemana lagi, pasti kamu akan mau kembali. Karena itu jangan pernah lupa jalan untuk pulang ke rumah. Jadi kira-kira begitu yang untuk ini. Bagaimana? Ini kira-kira begitu ya. Jadi mau Sofi punya, Pater, tanya Sofi punya. Mana Sofi, coba sampaikan dulu Sofi, supaya kita bisa mengarahkan atau bagaimana caranya. Tentang apa Pater Romo? Tadi kan pendeta punya pulang kembali ke rumah. Engkau punya pulang kembali ke rumah itu bagaimana? Oke. Bagaimana proses untuk kembali ke rumah, kembali ke kandang? Salve, salam kenal semuanya. Yang untuk sudah kenal, mungkin pernah dengar kesaksiannya. Kalau yang belum kenal, perkenalkan, saya Sofia. Gereja asal saya menganut aliran karismatik atau yang biasa dikenal dengan karismatik Pentakosta, tapi bukan segereja dari Pentakosta, tapi alirannya sama. Nah, di gereja lama saya, saya merupakan pelayan altar, tapi sudah diralat Romo Cafe, katanya kalau di sana itu bukan altar itu namanya. Tapi saya merupakan pelayan altar, pelayan juga KKR atau yang biasa dikenal dengan kebaktian kebangunan rohani yang biasa ada di jalan-jalan itu, di lorong-lorong atau di
di samping-samping gedung. Di sana sebagai singer, kalau di gereja sebagai worship leader atau pemandu pujian penyembahan. Awalnya itu tahun yang lalu itu ketemu viti-vitinya Romo Cafe kan, Romo Patris, sorry. Awal pas lihat itu sebagai orang yang dari kecil mungkin tidak mengenal tentang doktrin Maria, menentang. Jadi pernah pas itu yang di tahun-tahun yang lalu itu masuk di roomnya, di live-nya Romo Patris, sampai kan awal-awalnya menghujat karena pernah juga kalau ada Kak Ayu di sini, Kak Ayu pasti cross check karena saya pernah sampai di mute pakai akun-akun yang kecil-kecil itu saking mau menghujat sebenarnya ajaran kan. Waktu itu tidak sesuai Alkitab. Sofi, saya potong sedikit Pak Jeff. Teman-teman yang di bawah yang memberikan kesaksian bisa minta naik ya. Nanti Pak Jeff yang urus kalian malam hari ini dengan Bruder. Oke, nanti silakan. Oh iya, sorry Romo. Untuk teman-teman juga yang di bawah tolong tap-tap ya, takutnya ini kan kontennya agak sensitif masalah kesaksian, jadi biar komalnya kuat tolong tap-tap ya teman-teman. Thank you. Oke. Jadi pada saat itu pertama masuk ke roomnya Romo Patris masih menentang, jadi sering typing yang pokoknya menghujat lah. Terus karena Romo Patris kan bawaannya itu cuek begitu, kadang itu dijawab itu macam dijawab enggak, maksudnya kalau tanya ayatnya di mana, misalnya katanya kalau dikatakan begitu kan Romo Patris bilang kamu begini, jadi saking marahnya, saking nafsunya sampai typing menghina, body shaming. Pernah body shaming, bilang inilah itulah, pokoknya menghina pribadi, justru sudah bukan menghujat ajaran tapi menghina pribadinya Romo Patris waktu itu. Lama-lama pernah waktu itu kalau tidak salah pas dia bilang tentang Tuhan Yesus yang dirikan gereja Katolik, terus ada yang bilang tentang ayatnya kan, tentang ayatnya itu dia tuh Matius 16 ayat 18 dan 19. Pas baca itu kaget. Sebenarnya mungkin sudah berapa kali baca tapi enggak perhatikan dengan seksama. Pas waktu ternyata benar. Tapi masa gereja Katolik kan bukan berarti gereja Katolik. Waktu itu masih menentang. Tapi di situ memang shock. Ternyata ada ya. Terus dikatakan tentang Petrus itu sebagai yang pertama begitu. Terus akhirnya cari tahu, ada yang satu VT itu yang beredar tentang gereja yang diakui di Israel itu kan, katanya ndak ada gereja selain gereja Katolik di sana. Jadi shock, astaga, jangan-jangan betul. Mulai lagi cari tahu pelan-pelan. Terus tiap kali ada VT-VT yang lewat, karena mungkin algoritma TikTok itu tentang cari tahu tentang Katolik, lewatnya VT-VT Katolik, banyak kesaksian Katolik, terus lagu-lagu Katolik yang memang sangat menenangkan, sangat yang kayak Libera itu paling suka itu Libera, lagu-lagunya Libera karena lagu-lagunya itu sangat jujur, memang menenangkan hati. Terus waktu semakin berjalannya waktu itu lama-lama mulai ada terpanggil di sana. Nah, mulai di pertengahan Juni ke atas, Sofi secara pribadi sudah tidak pernah hadir lagi di gereja lamanya Sofi, sampai kan dicari-cari. Ditanya-tanya kenapa tidak pelayanan lagi, ini kosong jadwal WL, boleh naik. Terus bilang nanti, janji-janjikan nanti. Nah, di situ sudah mulai mencari tahu lebih dalam. Pernah ikut juga ibadah-ibadah misa yang Radio Maria itu kan ada misa setiap hari. Terus ikut diam-diam, tapi tidak bilang kalau Opa Jeff, kalau mau potong untuk kasih perjelas langsung tidak apa Opa, engkau punya hak. Nah akhirnya itu sampai pada fase yang akhir-akhir November itu dia, November mulai beranikan diri untuk
bilang ke suami, ayo balik ke agama lahirnya suami. Kata suami, kan suami aku justru dari Katolik, tapi mungkin karena dulu-dulu katanya kan dulu ndak ada yang kayak begini kan Romo. Jadi fondasi mungkin belum terlalu kuat sampai dia bilang, kenapa kok bisa? Kan kamu pelayanan di gereja sini. Sampai dia bilang, so gangguan ngana, udah gangguan mungkin kamu ini. Aku jelaskan pakai VT-nya. Nah, coba nonton ini VT-nya Romo Patris. Terus dia nonton, akhirnya dia mulai, terus kenapa? Terus aku bilang, ayo balik aja ke agama lahir kamu. Dia bilang, kok bisa? Aku bilang panggilan hati kan, panggilan hati. Soalnya di sana terlihat lebih adem. Terus pengajarannya itu benar, karena memang Tuhan Yesus ternyata dirikan gereja itu dia di atas Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus itu dia sebagai memang semacam paus pertama di dalam gereja Katolik. Terus tapi waktu itu belum mengerti tentang Mariologi. Waktu itu masih buyar tentang kenapa Maria tetap perawan. Akhirnya dijelaskan begini. Waktu dia jelaskan tentang Maria, waktu itu memang karena belum tahu, sempat bilang, kok bisa? Dia bilang, tuh sudah belajar aja begitu. Pasti nanti dikasih tahu ayatnya di mana. Aku tanya ayatnya di mana. Dia bilang sudah, nanti cari-cari tahu. Kan itu sampai sekarang ini boleh sampai di fase ini karena cari tahu. Oke, akhirnya kita melangkah itu. Pas melangkah itu jujur proses kesananya itu tidak mudah, sempat sakit. Usaha yang kami rintis itu dia sempat trouble sampai bisa dibilang tunggu Romo nggak lama. Oke, enggak apa-apa. Oke, saya sudah menangkap kisahnya. Jadi memang tidak mudah memang kalau kita seperti kata Tuhan Yesus kan. Kalau kamu mengikuti aku harus menyangkal diri. Dan seperti Petrus juga mengikuti Yesus dengan sempurna itu, dia juga pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan Petrus juga pernah dimanipulasi oleh iblis. Pernah juga. Misalnya ketika Santo Petrus mengatakan, untuk apa kita kembali ke Yerusalem? Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka sedang mencari kamu? Apa kata Yesus? Nyala daripadanya iblis, karena kamu bukan mengatakannya apa dikatakan oleh Allah, tapi apa yang dikatakan oleh iblis. Dan puncak penolakan atau puncaknya di mana Petrus itu menyangkal Yesus di malam hari setelah Yesus ditangkap kan. Apakah kamu seorang dari dia? Saya tidak kenal dia. Betul, bahkan 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, Petrus, kamu harus berdoa. Berdoa supaya jangan jatuh dalam dosa. Karena roh itu kuat tapi daging lemah. Tapi Petrus kan tidak mau berdoa. Dia tidur nyenyak. Ngorok lagi dia Petrus itu. Jadi karena itu, dari untuk kembali ke jalan yang benar memang sangat-sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tetapi yakinlah, cepat atau lambat kebenaran itu akan menemukan jawabannya sendiri, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi seperti disampaikan oleh ini tadi, ya luar biasa pengalamannya, itu pengalaman untuk kembali. Memang kalau kita mau kembali ke jalan yang benar, kembali ke kandang yang sesungguhnya, itu banyak jalan, banyak cabang. Tetapi ketika kita menemukan cabang-cabang itu, apa yang harus kita buat? Kita harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk memikirkan apa. Misalnya ada 5 jalan, semuanya bagus, 5 jalan, semuanya bagus, ini bagus. Tetapi pasti ada satu yang paling bagus dan paling spesial. Karena itu butuh permenungan, butuh doa. Seperti yang sampaikan yang saya beri tadi dengan satu pendeta yang pindah itu kan. Mana dia di tempatnya dia tuh, itu kalian tahu kan, persepuluhan tuh pasti berlimpah-limpah. Tetapi ketika Yesus tuh memanggil dia, ketika kebenaran itu sedang menuntun dia kembali,
apapun yang menjadi apa, dia akan meninggalkan semuanya itu demi kebenaran yang tadi itu. Dari banyak tantangan, tapi jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu. Kalau Tuhan sudah memerlukan kita, pasti Dia akan memfasilitasi kita. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh, pasti Dia akan menuntun kita. Ya, karena Dia sendiri, misalnya sekarang kita memasuk ke pekan suci ini kan, Yesus panggul salib ke Gunung Kalvari itu kan 3 kali dia jatuh, menurut tradisi kita kan, 3 kali dia jatuh. Bayangkan itu, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah itu jatuh 3 kali. Tetapi dia bangun, karena dia tahu perjuangan saya tidak sampai di sini, dan sampai di Kalvari. Dan kalau kita lihat lagi secara teologi keselamatan lebih dalam lagi, bahkan pun Yesus sampai di Kalvari pun setan masih merayu dia di Kalvari. Ingat, Yesus digoda setan 3 kali di padang gurun. Akhirnya Yesus sebagai pemenang, dan setan mengatakan dia mencari kesempatan yang lain. Akhirnya dia menggunakan orang-orang terdekat Yesus, menggunakan Petrus, lalu pada akhirnya juga menggunakan orang di Kalvari, seorang penyamun tuh. Oh ya Yesus, kalau kau orang anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Nah, itu lagi-lagi itu. Jadi ketika mengikuti Yesus itu memang tidak mudah, ya. Ingat perumpamaan Yesus, tidak mudah seorang kain masuk ke lubang keran surga, lebih mudah keledai masuk ke lubang jarum. Begitu juga. Yang kedua, makanya mau meneguhkan, saya masih ingat wawancaranya Paus Benediktus ke-16 ketika dia pulang dari Turki. Ketika dia pulang dari Turki, ada wartawan yang mengatakan, Bapak Paus, apa Bapak Paus tidak merasa takut semakin banyak orang Katolik yang tidak percaya lagi Tuhan, semakin banyak orang Katolik yang tidak mau lagi ke gereja? Dia jawab apa? Paus mengatakan begini, saya tidak takut. Dia bilang, saya tidak takut. Gereja Katolik itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas, dia bilang. Itu jawaban Bapak Benediktus itu. Saya tidak takut kehilangan. Saya tidak takut, tapi yang Gereja Katolik inginkan adalah kualitas manusianya, bukan kuantitas. Jadi ketika Yesus memanggil kita untuk kembali ke jalan yang benar, itu karena kita itu berkualitas. Karena kita berkualitas. Dan orang-orang yang ada di kawanan ini, di gereja adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berkualitas. Berkualitas apa? Karena mereka, orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang berkualitas. Orang yang tidak mencintai kebenaran itu, orang itu sampai. Tapi kalau kita mencintai kebenaran, itu kitanya berkualitas di mata Tuhan dan di mata manusia. Ingat kata Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran. Jadi terima kasih untuk proses kembalinya. Sekarang Mistagogi, terima kasih. Tuhan akan memerlukanmu. Tuhan memanggilmu untuk kembali. Dan semoga kembalimu ke rumah kita ini, ke rumah Gereja Katolik ini, memberikan berkat dan inspirasi banyak orang untuk tidak ragu-ragu. Kalau kamu tidak menemukan tujuanmu, kembalilah ke rumahmu. Rumah adalah alamat kita untuk pulang. Rumah adalah alamat kita untuk pergi. Ingat, ada satu syair lagu orang Amerika Latin, saya kira Romo Cafe tahu. Lagunya Arjona namanya. Dia bilang begini. Kau nyanyi. Lupa nyanyi. Tapi kata-katanya begini. Katanya singkat begini. Tuhan Yesus adalah alamat kita yang sesungguhnya untuk sampai kepada tujuan. Yesus es dirección para llegar al destino. Yesus adalah alamat kita untuk sampai kepada tujuan. Dan Yesus juga adalah alamat untuk kembali. Ya, yang verbo no substanti itu. Itu verbo itu dia. Nanti kita nyanyi mereka bingung lagi biar tidur saya. Itu bagus sekali itu lagu itu menunjukkan Bapak itu. Jadi itu. Dari saya mereka yang begini kan. Dia bilang Yesus itu kata kerja bukan kata ganti. Yesus itu kata kerja bukan kata ganti.
Maksudnya tuh pesannya buset. Pesan tuh luar biasa pesan. Kalau kita mengenakan Yesus hanya pribadi sebagai orang kan, sebagai adjektif. Tapi bagi dia Yesus adalah kata kerja itu. Yesus adalah kata kerja. Bayangkan itu. Kita kan tidak pernah berpikir. Saya sekali ketika mendengar lagu itu pertama kali saya pikir, aduh selama ini saya tidak berpikir sampai di sini nih. Ya, karena kalau tidak saya ambil dari Sofi yang kau baca sendiri, dia ambil dari Ibrani 1 tapi ayat 2 selanjutnya, oleh dia semua diciptakan dan semuanya itu dijadikan. Kan, saya kira itu dasarnya. Dia baca itu baik-baik. Sofi tolong engkau baca Ibrani 1 ayat coba dari ayat 2 selanjutnya. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oke, setelah ia Sofi, kalau kita lihat semua nanti mainnya di kata kerja semua, Pater, ke belakang, menopang, mencipta, menjadikan dan semua. Makanya saya bilang kurang ajar si Arhona ini. Memang dia sangat Katolik. Kalau dia nyanyi semua rosario di punya leher. Oke, lanjut Pak. Rosario panjang-panjang gantung leher itu bagus itu karena itu tadi ya kan. Ketika pulang itu dia menggerakkan kita, karena dia menggerakkan kita seperti kata Romo tadi. Itu kan karena itu. Jadi itu teman ya, saudara-saudariku yang terkasih Sofi ya, kembalilah ke jalan pulang dengan pelan-pelan, Karena kalau kita buru-buru nanti kita terantuk. Pelan-pelan tuh lebih bagus. Pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi mendalam. Ya, sesuatu yang kita mulai dengan kebenaran, sesuatu yang kita mulai dengan niat yang baik pasti akan selalu mendapatkan sesuatu yang baik di ujungnya. Jadi belajarlah dari seperti tukang kebun, seperti petani. Mereka menanam, mereka menunggu. Mereka tidak tahu apakah nanti besok tumbuh, lusa tumbuh. Tapi mereka yakin apa yang mereka tanam itu pasti akan tumbuh, akan menghasilkan buah. Walaupun nanti buahnya tapi suruh Sofi jangan lupa rawat ya, siramnya pupuk ya. Karena itu Sofi, sekarang Tuhan sudah memanggilmu pulang dan yakin Tuhan sudah menyemaikan itu dalam hatimu. Maka tugasmu adalah merawat itu dengan baik. Merawat dengan apa? Tentu dengan berdoa rawatnya. Yang kedua rawat dengan apa? Membaca kitab suci rawatnya. Yang ketiga apa? Ikutlah pranekaristi. Itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang di sini, kalau kamu bisa mau merawat iman, lakukanlah 3 hal ini. Berdoa yang bagus, baca kitab suci yang sering, dan ikut pranekaristi. Itu. Karena kalau kamu tidak baca kitab suci, kamu akan tidak tahu di mana kamu harus pergi, kemana harus pergi. Orientasi. Kalau kamu tidak ikut misa, itu kamu bukan orang Katolik. Saya mengatakan, jangan mengatakan kepada saya seorang Katolik, tapi kalau kamu tidak pergi misa itu bagi saya itu bohong berkah. Itu bohong bagi saya. Itu bohong. Karena orang Protestan juga berdoa. Orang Hindu juga berdoa. Karismatik juga, gereja karismatik berdoa, HKBP berdoa. Tetapi apa yang mereka tidak punya? Ekaristi itu menjadi nomor 1 kita. Saya mengatakan begini, Ekaristi itu yang membuat gereja Katolik ini berdiri sampai saat ini. Macam tadi, pengalaman pendeta tadi itu. Dia kembali itu karena dia merasa ada sesuatu di sini yang beda di sana. Ada sesuatu di sini. Ternyata Tuhan memanggil dia melalui menyembah sakramen Ekaristi Kudus di tabernakel. Cara Tuhan memanggil kita itu banyak sekali. Cara Tuhan memanggil kita. Harus ikut proses. Yakinlah kita akan sampai ke tujuan. Ikut Bunda Maria. Taat. Ya. Taat kepada suara Tuhan. Taat kepada suara Yesus. Taat kepada suara Allah sendiri. Dan itu kira-kira tambahan dari saya. Sofi, semoga kamu kembali ke rumah dengan selamat. Dan di rumah inilah kamu akan mendapatkan keselamatan yang paripurna. Amin. Amin. Terima kasih.
Tidak. Iya Bang Silakan John. mau tambahkan, mau apa silakan, mau tambahkan silakan. Iya memang tidak mudah. Kalau tentang yang setelah sudah di Katolik tuh, Sofi, engkau ceritakan didatangi ya. bagaimana engkau ditantang, ditentang, Iya, gimana? memang yang sudah di Katolik ini kan Romo, Pak, didatangi sama Ibu Gembala kan, saya katanya kan sudah nasar untuk melayani. Kenapa sampai mundur? Kenapa pindah di sana? Harusnya lebih kuat lagi. Kenapa harus pindah di sana? Terus sampai dibilang begini, pas dia kan mau masuk rumah itu kan ada tulisan Epifani itu loh Romo, yang 20 plus C plus M plus B plus 25 kan. Pas katanya baca itu, katanya begini, kenapa ini rumahnya malah sudah ditulis-tulis begini, mulai terasa lain katanya hawanya. Pas masuk juga jadi semakin lain karena ada arca-arca kan Romo, ada buku doa yang ada gambar Maria, sampai dibilang begini, pakai bahasa Manado, ngana aja berdoa apa tuh sana, dia ndak dengar ngana berdoa, sampai dibilang bahasa Indonesia, kamu berdoa sama Maria, dia kan ndak mendengar, yang mendengar itu Tuhan Yesus mengabulkan doa. Aduh di situ macam berkecamuk, mau jawab waktu itu kan semua kan basic ke ayat, terus sampai dibilang begini, jangan sampai ditanya sudah sambut baru, terus Sofi jawab belum. Terus Ibu Gembala bilang begini, aduh kalau kamu berarti belum terlambat kalau memang mau balik. Kalau memang sudah sambut baru berarti macam Sofi itu mengingkari baptisan pertobatan, yang baptisan selam itu loh. Karena kalau baptisan pertobatan katanya ada di Alkitab, tapi kalau sambut baru itu tidak ada di Alkitab. Nah akhirnya sampai dibilang begini, pikir baik-baik, jangan jadi seperti almarhum, ada salah satu almarhum dari jemaat kami yang setelah keluar dari mereka mulai dari gereja, nakutin iya meninggal kan kurangnya. Terus sampai ditutup dengan kata-kata, ya semoga kamu sama suamimu baik-baik saja ya ke depannya, jangan sampai ada apa-apa begitu. Maksudnya pas di situ jadi takut, sampai memang Romo ada teman curhat dari TikTok sini juga, Kak yang Roma Lokuta itu, yang Kak Vero namanya, sampai kan bilang aku kan sampai waktu itu drop kan Romo, maksudnya sampai kepikiran, mungkin sampai takut, aduh jangan-jangan jadi betulan, karena memang rata-rata yang keluar dari gereja sana kan mengalami sesuatu yang tidak baik begitu Romo. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang ini semua itu dalam lindungan Tuhan, karena mungkin Sofi keluar dari sana tapi datang ke gereja yang benar-benar didirikan Yesus. Ajaran yang Sofi ikuti sekarang ajaran benar-benar dari para rasul yang diturun-temurunkan kepada para penerusnya kan Romo. Jadi macam dijaga memang. Kalau mungkin yang lain keluar dari sana bukan berpindah ke Katolik atau di ajaran atau gereja yang Tuhan dirikan, tapi kan berpindah ke sama saja ke aliran yang sama tapi beda gerejanya. Jadi begitu si Romo, sampai sekarang puji Tuhan masih terasa dilindungi, walaupun kadang-kadang suka datang rasa takut kalau misalnya ada, kemarin kan sempat sakit kan yang anak, tapi puji Tuhan waktu itu Sofi pas dia panas keras, Sofi cuma bilang macam yang kata-kata Bunda Teresa, ketika kamu sudah bilang saja Bunda Maria jadilah ibuku pada saat ini. Pas Sofi bilang itu, paginya itu anaknya Sofi puji Tuhan langsung hilang yang panasnya itu, dan itu yang bengkak di lehernya itu hilang, karena kalau di bahasa Manado sih itu bangkayaki atau bahasa kedokteran kalau di Indonesia, jadi bengkak begitu. Dan memang yang terakhir yang baru sekitar 2 hari lalu kan ketemu kan Romo, ketemu di jalan. Ibu Gembala itu sudah tidak menegur lagi, sudah buang muka. Biasanya kalau ketemu kan sering tegur sapa, ya sudah. Yang penting Sofi sudah senyum. Kalau memang sudah tidak mau bertegur sapa kan, Sofi pikir juga kan keluar dari sana bukan karena ada masalah kan Romo. Jadi Sofi menjaga silaturahmi kan, sampai pernah bilang ke Romo Cafe juga kan menjaga silaturahmi. Tapi ternyata sekarang Ibu Gembala yang terakhir itu sudah buang muka, tidak lagi melihat atau bertegur sapa, padahal Sofi kan sudah senyum begitu. Ya, tapi tidak apa-apalah, yang Sofi pilih ini, Sofi yakin yang terbaik, dan ini juga memang Tuhan punya rencana. Oke, Pater Jeff dan teman-teman kalian teguhkan dulu. Mantap.
Saya teringat hari Minggu lalu ikut misa kan? Tentang bacaan Injil minggu lalu tuh, luar biasa. Persis untuk menjawab ini, apa yang sedang alami oleh Sophie ini. Minggu lalu kan tentang perempuan berzina kan? Dan apa yang mereka buat dengan perempuan berzina? Mereka mengancam membunuh dia. Mereka mengancam membunuh, merajam. Dan mereka mengancam itu di depan Tuhan Yesus. Bayangkan itu. Bayangkan saja itu. Mereka mengancam membunuh itu. Bahkan mereka meminta Tuhan Yesus untuk membunuh juga. Untuk merajam atau paling kurang untuk menghakimi perempuan ini. Tetapi apa ini kalau perempuan, mereka mengatakan tapi perempuan diam di hadapan Yesus. Dan juga Yesus diam di hadapan mereka. Biarkan mereka berteriak, biarkan mereka menghujat. Tapi sekali Yesus menjawab, semuanya akan musnah. Barang siapa yang tidak mempunyai dosa, hendaklah dia melempar pertama kali batu ke dia. Bayangkan itu. Barang siapa yang tidak punya dosa, dia yang pertama melemparkan batu. Apakah mereka melemparkan batu? Tidak. Mereka melepaskan batu. Bukan melempar, tapi mereka melepaskan batu dari tangan. Dan mereka kembali satu persatu dari orang yang tertua. Nah, itu luar biasa. Seperti ini juga. Ketika tadi Ibu Pendeta itu mengatakan ini itu. Pergilah kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan tadi ini. Pergilah kepada Tuhan Yesus. Pergilah kepada Bunda Maria. Pergilah ke situ. Itu jalan. Pasti Yesus akan melindungi. Ada tafsirannya mengatakan mengapa Yesus duduk berhadapan dengan perempuan itu. Katanya kalau mereka melempar ini, Yesus akan memeluk perempuan itu, akan melindungi perempuan itu dari lemparan itu. Biarkan Yesus yang kena batu dari orang-orang itu. Karena itu, Sophie, walaupun mereka datang mengancam ini, mengancam itu, jangan takut. Karena Tuhan Yesus ada bersamamu dan dia akan memelukmu. Dia akan seperti selimut itu akan menyelimutimu dengan kasih yang begitu luar biasa. Dan pasti kamu akan selamat. Itu yang luar biasa. Dan Gereja Katolik mengajarkan itu. Jadi itu dari Sophie, kalau sakit ya sakit. Kalau sakit ya sakit, kalau kita lapar ya makan. Begitu. Jadi jangan, saya lapar nih karena dia. Bukan, lapar karena memang tidak makan. Kalau kita makan pasti tidak lapar. Jadi banyak itu misalnya itu setan-setan tuh bekerja di situ. Kadang-kadang kan setan memanipulasi kan. Ingat kata Tuhan Yesus, banyak nabi-nabi palsu yang akan datang yang menggunakan yang mengatakan suatu atas namaku. Oke, Opa, kita baca ayatnya. Siapa yang kau baca? Matius 24, 23, 24. Atau Marcel kau bantu dulu. Yang penting Marcel jangan baca Kisah Para Rasul bab 19. Hancur kita malam ini. Marcel, kau baca Matius 24, 23, 24. Oke, yang dia bilang ada yang menyembuhkan, ada yang bernubuat dan semua. Matius 24, 23, 24 ya? Ya. Oke, siap. Matius 24, 23, 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu pergi percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat,
Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Penjelasan parah nih Pater, dia Yesus kerasnya, di mana ada bangkai di situ burung nazar berkumpul. Cari korban. Oke, Pater, lanjut hanya untuk meneguhkan. Persis tadi yang begitu, persis ini yang mau saya katakan ini, persis. Karena kekurangan satu, kekurangan banyak untuk mereka. Saya akan mau katakan ini sebenarnya ayat ini tadi. Marcel. Kekurangan satu itu kekurangan banyak bagi kita, bagi mereka. Ingat satu kata yang bagus tadi itu, mereka memanipulasi orang pilihan, gitu kan. Nah sekarang ini Sophie sudah dipilih. Pater, bukan manipulasi, menyesatkan. Menyesatkan. Lebih keras lagi. Mereka tuh menyesatkan orang pilihan. Itu bayangkan, menyesatkan orang pilihan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Yang dialami oleh saudari Sophie. Itu cara menyesatkan mereka, menyesatkan orang pilihan. Jadi karena itu, Sophie sudah dipilih. Sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke kandangnya, untuk kembali ke rumahnya. Tetapi masih ada saja orang-orang yang mau menyesatkanmu. Tetapi kalau hatimu sudah mengatakan yes, pasti kamu tidak akan mengatakan tidak, kan? Walaupun kita mengatakan tidak, tapi kalau Yesus mengatakan yes, ingat Santo Petrus 3 kali dia mengatakan tidak. Tetapi Yesus, Petrus, ya kembalilah, sini kamu, sini. Akhirnya dia menangis, ya. Karena ingat yang terakhir tadi itu, ya. Kehilangan satu, itu kehilangan banyak untuk mereka, ya. Itu keras daripada yang terakhir, kalimat terakhir. Keras. Ya kalau dalam bahasa Spanyol keras ya, macam di mana ada bangkai, mereka pasti rame-rame mau ambil gitu. Ada korban kan gitu, maksudnya seperti itu. Ada siapa yang dikorbankan, makanya burung-burung nazar. Itu kalau kami bahas di sini itu bahasa, kalau kita menggunakan itu sudah itu kita orang itu keras, bahasa Spanyol itu keras kalau soal itu. Karena itu ya Sophie itu segala ancaman itu tidak akan mampu mempan kalau kamu bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjagamu dari dalam dan dari luar. Barusan dengar lonceng gereja. Dengar lonceng gereja. Sayup-sayup di sana itu lonceng gereja untuk memanggil Sophie supaya pulang cepat. Bukan Sophie, dengan yang lain yang dengar juga mungkin. Dengar. Itu lonceng kami sini ke setiap 15 menit, setiap 1/4 jam dia akan berbunyi memanggil orang. Nah, begitu kira-kira ya, saudara Sophie, mudah-mudahan bisa meneguhkan dan menguatkan perjalananmu pulang.